pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabihun. Perkenalkan, nama saya Elin Windari, mahasiswa program pendidikan guru dalam jabatan Universitas Lampung, Angkatan 1 tahun 2023. Akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di kelas 4 SDN 1 Beringin Kencana, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah, sehat semuanya ya. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Memberi salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Ahmad Almahir Kurniawan. Sakit, Bu. Sakit ya. Ya. Ali Febriansa. Coba yang sama. Hadir Bu. Gitu ya, satu. Ulangi ya. Ali Febriansa. Baik. Anik Diana Mufida. Sakit, Bu. Alika Naila Putri. Sakit. Sakit ya. Devita Aprilia Irawan. Hadir, Bu. Ya. Destianti Dwi Surya. Hadir, Bu. Baik. Erenika Hermanto Putri. Hadir, Bu. Baik. Fajar Satria Wirabudi. Hadir, Bu. Ya. Adisa Ramadhani. Hadir, Bu. Heni Ayu Ningtia Salsabila. Sakit. Ya. Muhammad Evan Prayoga. Hadir, Bu. Muzam Khairul Azhar. Hadir Bu. Rehan Aprilian Saputra. Hadir, Bu. Safatul Kaidara.
terima kasih yang sudah hadir hari ini. Yang lainnya sakit, semoga kita doakan, semoga lekas sembuh ya nak ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, coba anak-anak dirapikan terlebih dahulu mejanya, tapak mejanya dirapikan. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak berdiri terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang ingin menjadi DJ? Baik, terima kasih Devita, silakan. Anak-anak yang lainnya silakan berdiri. Jadi anak. Baik, Mas Yevri. Siap. Terima kasih Mbak Devita. Supaya lebih semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, yes! Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anak masih ingat tidak dengan pelajaran kemarin? Masih ingat ya? Tentang apa ya pelajaran kemarin? Betul, sifat rambat bunyi. Jadi, anak-anak, sifat rambat bunyi itu merambat melalui apa saja ya? Ya, udara, zat cair, dan zat padat. Pintar. Nah, contohnya sifat rambat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sifat rambat di udara, contohnya apa? Betul, saat kita berbicara. Kalau pada saat sifat rambat bunyi, contohnya ada benda padat apa? Iya, pada saat misalnya menggunakan telepon kaleng. Masih banyak lagi ya contoh di kehidupan nyata. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, materi IPA tentang sifat rambat bunyi, sumber bunyi, dan indera pendengaran. Tujuan pembelajaran hari ini supaya anak-anak dapat mengaitkan sumber bunyi dengan sifat rambat bunyi dan indera pendengaran. Nah, nanti anak-anak bisa mengetahui manfaat dari apa itu sumber bunyi dan kaitannya dengan sifat rambat bunyi dan juga indera pendengaran.
Contohnya sifat rambat bunyi saat kita gunakan berbicara seperti ini ya nak ya. Kita bisa saling berbicara, berkomunikasi karena apa? Ibu punya sumber bunyi yang dari pita suara ibu yang bergetar, kemudian merambat melalui udara sampai ke telinga anak-anak. Nah, itu kita bisa gunakan untuk berkomunikasi. Nah, selanjutnya bisa juga untuk orang-orang yang tunanetra. Anak tahu tidak orang-orang yang tunanetra? Tahu. Nah, orang-orang yang memiliki gangguan penglihatan, mereka tidak tahu mengenali lingkungan ini. Jadi cara mereka mengenali lingkungan yaitu dengan suara, ya. Mengenali lingkungannya dengan suara, dengan adanya sumber bunyi, ya kan ya. Selanjutnya, contoh lain yaitu pada saat dokter memeriksa detak jantung kita menggunakan apa? Stetoskop. Nah, itu sumber bunyinya ada detak jantung, kemudian merambat melalui benda padat yaitu tubuh kita ya nak ya. Nah, itu merambat bisa didengarkan. Disitulah kegunaannya juga pada stetoskop itu, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, tujuan pembelajaran sudah ibu sampaikan. Selanjutnya Mama siap tidak untuk belajar? Siap. Iya. Kalau sudah siap, tapi sebelumnya ibu akan pretest dulu. Masih ingat nggak dengan pembelajaran kemarin? Anak mengerjakan soal pretest terlebih dahulu ya. Soal pretestnya akan ibu bagikan kepada kalian. Silakan tulis namanya di sini ya. Masing-masing ya nak ya. Masing-masing silakan dikerjakan. Ambil pulpennya, tulis namanya. Ambil pulpen nak. Tulis nama. Iya. Diisi dengan teliti ya nak. Yuk. Sudah selesai belum nak? Sudah. Baik, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan pada ketua kelasnya. Ketua kelasnya mengumpulkan pada ibu. Silakan kalau sudah dikumpulkan ke depan. Terima kasih ya. Terima kasih. Anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan inti. Nah, di sini ibu akan menampilkan video. Ada video pemantik, di dalamnya ada masalah yang harus anak-anak selesaikan. Siap untuk belajar? Siap. Siap untuk mengamati video? Siap. Baik. Perhatikan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Masih semangat bukan untuk mengikuti pembelajaran? Hari ini kita akan belajar materi IPA tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-1. Berbagai jenis bunyi, mulai dari bunyi ayam berkokok, mesin kendaraan, bunyi alat musik, maupun suara kita sendiri. Mendengarkan musik memang menyenangkan, apalagi jika kita sendiri yang memainkannya. Seperti alat musik gitar. Gitar dimainkan dengan cara dipetik. Kenapa gitar yang dipetik bisa berbunyi?
Kenapa kita bisa mendengarkan bunyi gitar yang dipetik? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Ketika dawai gitar dipetik, maka dawai tersebut akan bergetar. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Lalu, bagaimana bunyi gitar bisa terdengar? Bunyi gitar yang terdengar sampai ke telinga kita karena bunyi tersebut merambat. Anak-anak masih ingat tidak? Bunyi merambat melalui apa saja? Coba kalian tebak. Bunyi merambat melalui apa saja? Udara dan kabar dan air. Oke. Iya betul. Bunyi merambat melalui udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu, tidak ada bunyi yang terdengar di luar angkasa? Sebab di luar angkasa tidak ada udara. Wah, menyenangkan sekali ya. Lalu, bagaimana dengan bunyi yang merambat melalui zat cair dan benda padat? Suara air yang terdengar saat kita berenang merupakan contoh perambatan bunyi melalui zat cair. Sedangkan suara kita yang orang meninggal yang diletakkan di atas meja adalah contoh perambatan bunyi melalui benda padat. Oleh karena itu, kita patut mensyukuri nikmat Allah yang telah memberikan pendengaran yang sempurna kepada kita. Setelah mengamati video, menurut kalian, mengapa kita bisa mendengar bunyi? Dari mana bunyi berasal? Dan apa manfaat sumber bunyi dalam kehidupan sehari? Nah, itu dia. Tadi ada masalahnya. Yang pertama, mengapa kalian bisa mendengar bunyi? Yang kedua, dari mana bunyi berasal? Yang ketiga, apa manfaat dari sumber bunyi? Itu nanti yang akan selesaikan. Nah, sebelum itu, Ibu akan membagikan kelompok dulu kepada kalian ya. Jadi, ini kelompok 1. Kelompok 1 akan diketuai oleh siapa? Devita. Nah, baik Devita, kelompoknya ada berapa kelompok anggotanya? Ada 4 orang. Ada 4 orang. Kelompok 2, ini ya. Kelompok 2 ketuanya siapa? Iya. Fajar, Satria. Baik, anggotanya ada berapa Satria? 4. Benar. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 siapa ketuanya? Evan. Ada berapa anggotanya Evan? 4 orang. 4 orang. Jadi ada 3 kelompok ya di sini anak ya. Nah, sudah dibagi kelompok, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian semua. Kalian akan melakukan percobaan. Anak-anak sudah bawa hasbuk semua? Sudah. Nah, Ibu bagi dulu ya. Ibu bagi LKPD dan bahan ajarnya. Baik, sebelum melakukan percobaan, anak-anak, Ibu minta perwakilan 1 orang setiap kelompok maju ke depan. Siapa yang bersedia? Silakan maju ke depan. Kelompok 1 perwakilannya siapa? Maju ke depan. Ayo, maju ke depan dulu. Gadisa, oke, Gadisa silakan maju ke depan. Kelompok 2 siapa perwakilannya? Siapkan hasbuk yang sudah kalian bawa untuk menutup mata kalian. Nanti teman-teman kalian yang di depan ini akan membunyikan suara. Kalian menebak kira-kira sumber bunyinya berasal dari apa, ya? Dan juga dari mana arah bunyinya. Pastikan kalian tidak mengintip ya. Silakan dipasang, diikat sendiri. Ya, dipasang. Pastikan kalian tidak melihat apa-apa. Yuk, Rehan yuk, pasang. Devita, boleh dong? Tidak boleh mengintip
Dari sana ya. Mana dari sana? Ambil nak, ambil dulu. Nggak kelihatan kan? Terlihat tidak? Nanti kalian tunjuk ya. Misalnya suara apa? Nggak boleh ngintip. Sudah semua ya? Baik anak-anak, ibu tes dulu. Ini berapa? Nggak tahu. Benar tidak tahu? Benar. Berarti tidak terlihat ya. Nah, teman kalian akan membunyikan secara bergantian. Baik, sekarang kalian tebak kira-kira sumber bunyinya dari apa dan arahnya di mana. Coba bunyikan, Satria. Kira-kira apa? Ini. Ada yang jelas, ada yang miring. Baik, sumber bunyinya coba tunjuk di mana kira-kira. Sana. Sebelah mana? Depan apa belakang? Depan. Coba ulangi lagi, Satria. Sebelah mana? Depan. Baik, terima kasih. Silakan dibuka. Coba betul tidak kira-kira? Betul. Nah, yang jelas betul ya. Sama. Nanti dicatat di LKP-nya, diingat-ingat. Berarti sumber bunyi yang pertama adalah apa tadi yang kamu jawab tadi. Kemudian arahnya betul tidak kamu jawabannya tadi ya. Baik, tutup lagi. Matanya tutup lagi. Ada sumber bunyi yang lain. Tutup lagi. Yuk, sekarang gantian. Diana, silakan. Untuk yang sumber bunyi kedua, Ibu sudah menyiapkan sebuah alat. Nanti anak-anak tebak dan di mana. Kalian tebak sumber bunyinya apa? Baik, boleh dibunyikan Diana. Ada yang rebana, ada yang jenda. Kira-kira di mana arah sumber bunyinya? Benar. Coba ulang lagi Diana. Di mana? Terima kasih. Silakan buka lagi. Coba periksa betul tidak? Oke, betul. Tepuk tangan. Mari Diana. Terima kasih. Sumber bunyi selanjutnya. Baik, ini selanjutnya sumber bunyi yang ketiga. Nanti diingat-ingat ya, tidak boleh mengintip anak-anak. Baik ya, Disa, silakan kamu di bagian. Nanti silakan dibunyi. Pelan-pelan. Gadisa ada di sudut ruangan tertentu. Kalian coba tebak nanti bunyinya dari sumber bunyi apa dan di mana arahnya. Silakan Mbak Gadisa dibunyikan. Lagi? Apa? Ya, dari mana arah sumber bunyinya? Belakang pojok sebelah mana? Mana kalian? Ayo. Ya, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan pojokan kalian ya. Silakan coba dibuka penutupnya, betul tidak? Betul tidak? Betul. Baik, terima kasih Mbak Gadisa. Ada sumber bunyi yang terakhir nanti. Ini ada sumber bunyi yang terakhir. Nanti kalian tebak lagi apa sumber bunyinya dan dari mana arahnya. Baik, silakan Mas Satria. Kira-kira apa sumber bunyinya? Coba lagi. Coba lagi bunyikan. Yang keras, Nak.
mendengar tidak? Dengan jarak di luar kelas, ya. Coba Rehan, silakan dibunyikan. Nanti teman-teman menebak suara apa itu. Suara apa nak? Tidak. Terdengar jelas tidak suaranya? Tidak. Jawab remang-remang. Terdengar jelas tidak? Remang-remang ya. Baik, silakan coba sekarang Rehan ke sini. Kemana? Kemana? Oh, aku. Nggak ada yang. Mana tiga caranya? Baik, coba sekarang Rehan sudah di dalam kelas, bunyikan nak. Suara apa? Tidak. Terdengar jelas tidak? Nah, jadi jarak benda ke telinga kita, jarak sumber bunyi ke telinga kita mempengaruhi tidak? Mempengaruhi. Oke, baik, silakan dilepas dulu. Baik, dari hasil percobaan tadi, coba masih ingat nggak tadi percobaan sumber bunyi yang pertama mana? Gelas yang dipukul. Ya, pintar, gelas yang dipukul sendok. Kemudian yang kedua? Nah, yang ketiga? Fluid. Yang keempat? Nah, selanjutnya, sumber bunyi yang dekat dengan telinga kita akan terdengar bagaimana tadi? Iya, jelas. Kalau sumber bunyinya jauh, maka terdengar di telinga kita bagaimana? Bisa juga hampir tidak terdengar atau remang-remang bisa. Selanjutnya kalian silakan mengisi LKPD kalian sesuai dengan hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Silakan kalian bekerja sama dengan kelompok masing-masing. Nah, maksudnya silakan bekerja sama dengan temannya. Ada yang ingin bertanya? Iya, Devita apa? Bisa berarti checklist gitu ya. Satu kali berarti di checklist satu ya. Nanti tulis kesimpulannya tadi ya. Nah, ini bagus ini ya. Siapa yang tulisannya bagus? Jadi satu yang bisa. Oh, Muzam ya tulisannya bagus ya. Muzam.
Sekali nasi terus menatap
Jawab ya, Nak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Hasil dari kegiatan. hasil dari kegiatan LKPD. Baca laporannya. Laporan kegiatan percobaan 1. Nama percobaan: menganalisis sumber dan tempat bunyi berasal. Tujuan percobaan: setelah melakukan percobaan menggunakan media realita peserta didik dapat memecahkan masalah. Sifat-sifat bunyi merambat dan sifat-sifat bunyi merambat dan keterkaitannya dengan sumber bunyi serta indera pendengaran dengan benar. Alat dan bahan: 1 sendok, 2 gelas, 3 alat musik rebana, 4 fluid, 5 alat musik gitar. Langkah kerja 1, duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk membunyikan sendok atau rebana di sekitarmu. Tunjukkan tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi dan sebutkan nama benda yang menghasilkan bunyi. Beberapa kalikah kamu menebak dengan tepat? 3. Sebutkan sumber bunyi tersebut merambat melalui media apa? Hasil percobaan: dengan mata tertutup kita masih dapat mendengar bunyi dengan jelas dan dapat menyebutkan asal dan sumber bunyi tersebut. Hal ini karena dari sumber bunyi merambat melalui udara dan sampai ke telinga kita. Bunyi merambat melalui udara dari sumber bunyi ke telinga kita. Menggabungkan hasil dari percobaan, menurut kalian apa? Dari percobaan, menurut kalian apa keterkaitannya dengan antara sifat-sifat bunyi dengan sumber bunyi dengan indera pendengaran? Jawabannya apa? Keterkaitannya adalah Simak ya, Nak, ya, sama jawaban kalian ya. bunyi merambat melalui udara yang berasal dari sumber bunyi dan sampai ke telinga. 2. Setelah melakukan percobaan, menurut kalian mengapa kita bisa mendengar bunyi? Pertanyaan dari orientasi masalah. Karena ada sumber bunyi, adanya media perantara pengubah zat padat, zat cair, serta adanya pendengaran. 3. Dari mana bunyi berasal? Sama tidak? Dari benda yang terdengar dan menghasilkan bunyi. 4. Apa manfaat sumber bunyi dan sifat rambatnya dalam kehidupan kita? Untuk berkomunikasi, mendengarkan musik sebagai pendeteksi letak benda, membantu tunanetra mengenali lingkungan, dapat memeriksa detak jantung dengan stetoskop. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Dari hasil yang sudah dibacakan oleh kelompok 1, kira-kira kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang mau menanggapi atau memberikan saran tidak? Ya, kelompok 3. Bu, izin memberikan tanggapan pada kelompok 1. Ya. Bunyi dapat terdengar jelas pada jarak yang dekat.
tidak begitu jelas. Seperti itu ya kelompok 1 ya. Ada tanggapan lainnya? Sudah cukup? Sudah benar ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, silakan kelompok 2 untuk melakukan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kegiatan percobaan ke-1. Percobaan menganalisis sumber dan tempat bunyi berasal. Tujuan percobaan setelah melakukan percobaan menggunakan media realia, peserta didik dapat memecahkan masalah sifat-sifat bunyi, merambat dan keterkaitannya dengan sumber bunyi serta indera pendengaran dengan benar. Alat dan bahan: 1 sendok, 2 gelas, 3 alat musik rebana. Langkah kerja: 1 duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk membunyikan sendok atau rebana di sekitarmu. 2 tunjukkan tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi dan sebutkan nama bendanya yang menghasilkan bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat? 3 sebutkan sumber bunyi tersebut merambat melalui media apa? Hasil percobaan: dengan mata tertutup kita masih dapat mendengar bunyi pada secara dekat, terdengar dengan jelas dan dapat menyebutkan asal dan sumber bunyi tersebut. Hal ini karena dari sumber bunyi merambat melalui udara dan sampai ke telinga kita. Kesimpulan: bunyi merambat melalui udara dari sumber bunyi ke telinga kita. 1. Percobaan: menurut kalian apa keterkaitannya antara sifat-sifat bunyi dengan sumber bunyi dan indera pendengaran? Keterkaitannya adalah bunyi merambat melalui udara yang berasal dari sumber bunyi dan sampai ke telinga. 2. Setelah melakukan percobaan, menurut kalian mengapa kita bisa mendengar bunyi? Pertanyaan dari orientasi masalah. Karena ada sumber bunyi, adanya media perantara berupa sumber zat padat dan zat cair. Dari mana bunyi berasal? Dari benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Apa manfaat sumber bunyi dan sifat rambatnya dalam kehidupan kita? Untuk berkomunikasi, mendengarkan musik sebagai pendeteksi letak benda-benda, membantu tunanetra mengenali lingkungan, dapat memeriksa detak jantung dengan stetoskop. Demikian dari presentasi DLA dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah presentasi. Ada yang mau menanggapi kelompok 1 atau kelompok 1? Baik, silakan kelompok 1. Ada tambahannya, yaitu Ada tambahannya? Yang mana, Mak? ada Di pertanyaan? pendengar Adanya pendengar di pertanyaan nomor berapa? nomor 2, Bu. Nomor 2. Jadi saat lihat kelompok 1 tadi hanya menyebutkan 2 ya. Jadi ada yang ketiga yaitu adanya pendengar. Soalnya apa
mana? Yang nomor 2, coba dibaca. Setelah melakukan percobaan, menurut kalian mengapa kita bisa mendengar bunyi? Pertanyaan dari Ori. Mengapa kita bisa mendengar bunyi? Berarti 1 apa? Karena ada sumber bunyi. Karena ada sumber bunyi. 2, Adanya media perantara. ada media perantara, zat padat, gas, dan cair. Nah, yang ketiga adanya pendengar. Jadi kelompok 2 tadi kurang 1 ya, adanya pendengar. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memberikan saran dan tanggapannya. Ada lagi yang mau memberikan saran? Sudah? Yang lain sudah cukup? Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah presentasi sangat bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh kembali ke tempatnya, silakan. Selanjutnya, presentasi akan dilakukan oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan kegiatan. Laporan kegiatan percobaan 1. Nama percobaan: menganalisis sumber dan tempat bunyi berasal. Tujuan percobaan: setelah melakukan percobaan menggunakan media realia serta titik dapat memecahkan masalah. Sifat-sifat bunyi merambat dan keterkaitannya dengan sumber bunyi serta indera pendengaran dengan benar. Alat dan bahan: 1. Sendok, 2. gelas, 3. alat musik rebana. Langkah kerja: 1. Duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk membunyikan sendok atau rebana di sekitarmu. 2. Tunjukkan tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi dan sebutkan nama bendanya yang menghasilkan bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat? 3. Sebutkan sumber bunyi tersebut merambat melalui media apa? Hasil percobaan: dengan mata tertutup kita masih dapat mendengar bunyi pada jarak dekat, terdengar dengan jelas dan dapat menyebutkan asal dan sumber bunyi tersebut. Hal ini karena dari sumber bunyi merambat melalui udara dan sampai ke telinga kita. Kesimpulan: bunyi merambat melalui udara dari sumber bunyi ke telinga kita. Dari percobaan, menurut kalian apa keterkaitannya antara sifat-sifat bunyi dengan sumber bunyi dan indera pendengaran? Keterkaitannya adalah bunyi merambat melalui udara yang berasal dari sumber bunyi dan sampai ke telinga. Setelah melakukan percobaan, menurut kalian mengapa kita bisa mendengar bunyi? Pertanyaan dari orientasi masalah: 1. Karena ada sumber bunyi. 2. Adanya media perantara berupa zat gas, zat cair, dan zat padat. 3. Adanya pendengar. 3. Dari mana bunyi berasal? Dari benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Apa manfaat sumber bunyi dan sifat rambatnya dalam kehidupan kita? Untuk demikian presentasi dari kami kelompok 3, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah melakukan kegiatan percobaan dan melakukan presentasi tadi, menurut kalian kesimpulannya apa nak dari hasil tadi? Sumber bunyi sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Sumber bunyi sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi sumber bunyi itu nanti, sumber bunyi bisa merambat tidak? Bisa. Merambat. Jadi kita bisa mendengar suara itu. Mengapa kita bisa mendengar bunyi? Karena adanya apa tadi? Ada sumber bunyi. Ada apa lagi? Media perantara. Media perantaranya apa tadi? Zat gas, zat cair, dan zat padat. Bagus. Kemudian yang terakhir adanya apa? Pendengar. Adanya pendengar. Bagus sekali. Nah, kemudian manfaatnya apa?
sehari-hari? Contohnya? Untuk berkomunikasi. Berkomunikasi. Kemudian apa lagi? Membantu tunanetra. Membantu tunanetra mengenali Lingkungan. Apa lagi? Memeriksa detak jantung. Ya, memeriksa detak jantung dengan stetoskop. Ada lagi? Untuk mendengarkan musik. Untuk mendengarkan musik. Ya, kalau misalnya kalian mau bangun pagi juga ada alarm berbunyi. Nah, itu membantu kalian juga ya, membangunkan kalian. Dan masih banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, terima kasih untuk kalian. Kita tepuk hebat dulu ya. Tepuk hebat. Baik anak-anak, setelah kalian menyimpulkan, melakukan presentasi, menyimpulkan dari hasil presentasi dan percobaannya, anak-anak silakan mengisi soal evaluasinya secara mandiri ya. Jadi supaya ibu tahu kemampuan kalian seperti apa sih ya. Ya. Baik, terima kasih. Silakan diisi namanya. Dua ya nak. Dua. Dua ini ya. Diisi dengan teliti ya nak. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Silakan dikumpulkan pada ketua kelas masing-masing dan dikumpulkan pada ibu. LKPD-nya juga ya nak dikumpulkan ya. LKPD juga nak. Kita akan merefleksi kegiatan hari ini. Menurut kalian, ini kegiatan pembelajarannya seperti apa? Ya, seru dan menyenangkan ya. Selanjutnya kita akan mengisi angket kejujuran. Jadi hari ini kegiatannya seperti apa? Sedih, biasa saja, atau sangat menyenangkan ya nak ya? Silakan diisi. Tulis namanya. Tulis nama masing-masing ya. Tulis nama di sini ya nak. Nah ini tulis nama masing-masing. Nama panjang ya.
sudah mengisi angket pembelajarannya dengan baik dan anak-anak sudah melakukan kegiatan hari ini dengan sangat baik, melakukan presentasi dengan baik. Selanjutnya ada tindak lanjut kalian untuk melakukan pekerjaan di rumah nanti di buku tema kerjakan di halaman 45 ya nak ya. Ya, kerjakan di rumah masing-masing. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Siap, Kak. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua.